Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di eh, video kelanjutan dari sesi sebelumnya ya. Jadi di sini untuk bentar. Untuk yang sekarang kita akan membuat ini ya untuk model apa ya? Modelnya ya teman-teman, ya, entitasnya dari API yang udah kita bikin. Kan kemarin kita API-nya udah bikin. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Tampilannya seperti ini. Coba kita kode beautify kita. Oke, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, ini ya. Ada data seperti itu. Ini ada pertanyaannya. Pertanyaannya ada 10 pertanyaan seperti itu. Nah, kita menggunakan website ini teman-teman, quicktype.io seperti itu untuk membuat suatu kelas Dart-nya seperti itu. Oke, namain kita nih. Kemarin saya udah bikin. Kita namain question model teman-teman. Kayak dia JSON question model, kita paste aja nih hasil responnya nih ke sini seperti itu. Jangan lupa ini pilih Dart ya teman-temannya. Nah, kalau udah si website ini tuh akan mengenerate kelasnya teman-teman. Oke, kita udah bisa bikin kelas. Nah, di sini kita paste aja nih. Copy. Kemudian di sini kita bikin satu folder namanya models. Oke, model. Di dalam sini kita question model .dart. Oke, kita paste aja codingannya. Nah, ini ada errornya di sini teman-teman. Di sini kita butuh require. Nah, ada kita copy paste aja nih semua nih sampai ke Oke. Sip. Dah ke paste semua udah aman. Atau masih yang ini? Oh, ini nih. Sip. Ini udah. Oke ya. Kalau merah-merah dia berarti butuh required ini teman-teman. Tuliskan aja di depannya. Oke, ini udah modelnya kita udah bisa bikin teman-teman. Dari mana tadi kita review lagi ya? Dari API yang udah kita buat di Google Sheet. Itu ada di part sebelumnya lah teman-teman, bisa nanti cek yang membuat API. Ini API-nya udah jadi. Hasil API-nya seperti ini, ada data, kemudian ada data-datanya nih. Oke, sip. Seperti itu ya API-nya ya. Oke, kita udah bikin model satu. Kemudian kita gini teman-teman. Alurnya adalah jadi ketika ketika diklik mulai itu kita ambil data nih dari API-nya. Jadi kita mengambil data dari API, kemudian soalnya yang tadi, soal-soal ini nih, API-nya kita lempar ke ini kan di mana nih? Ini di homepage. Nah, kita lempar ke test page, teman-teman. Jadi nanti semua pertanyaan itu kita lempar ke test page. Jadi di test page itu udah nggak ada ngambil soal dari si API itu. Jadi API-nya itu sekaligus diambil ketika kita klik mulai aja seperti itu. Oke, kita coba untuk bikin retrieve datanya atau connect ke API-nya seperti itu. Nah, kita udah punya modelnya nih. Oke, berarti di homepage ini kita bikin ini ya teman-teman ya, list question model ya teman-teman ya. Oke, list question model, kemudian kita namain question list tipenya awalnya kosong dulu nih, question modelnya belum nih, control space question model control space. Oke, dia akan mengimport si question model. Mana nih question model, sip, dia udah ke import ya. Jadi awalnya itu masih kosong. Oke, apa kita bikin namanya void get all data ya, kita akan mengambil datanya dari sini seperti itu. Oke, kita ini tipenya asing. Kemudian di sini kita import teman-teman untuk package. Ini package http.dart as my http. Oke, jadi ini package untuk mengambil data dari si API itu. Oke, kan di sini ya, kita metode ini ya, kita bikin metode ini, function ini, metode function ini metode ya, oke, untuk mengambil datanya. Sip, kita mulai. Jadi kita bikin try catch dulu untuk menghandle kalau ada error di tengah jalan dari aplikasinya nggak crash. Oke, seperti itu. Kita coba untuk var response sama dengan wait. Nah, my http, sip, get URI parse. Nah, alamat URL-nya dari mana? Kita paste aja teman-teman yang ini nih.
yang ini aja deh. Yang ini kita paste nih. Kita copy nih ya. Jadi kita copy, taruh di sini. Oke. Kalau misalnya ini terlalu panjang, kita di sini aja deh teman-teman. Kita buat variabel final string URL. Oke, dah. Dah tuh. Jadi di sini kita tinggal namanya URL. Sip. Parse. Dah, tuh kita tunggu var response seperti itu. Biar kelihatan lebar. Kemudian kita list data, kita ini dulu JSON.decode dari response body. JSON ini dari mana? Control space aja teman-teman. Dia akan mengimport dot convert ini. Ya benar, dot convert ya. Si JSON ini akan mengimport dari. Dot convert dari package dot convert. Dia akan mengimport menjadi list bentuknya seperti itu. Nah, kemudian kita retrieve satu-satu teman-teman. Jadi data .for each. For each ada elemennya. Jadi kita masukkan satu-satu question list add elemen. Sorry. Kita ubah dulu nih. Jadi di question model yang tadi kita udah buat dengan QuickType.io itu dia sudah bisa sudah dibuat namanya nih. Satu metode namanya from JSON. Mana from JSON. Nah, ini nih. Jadi from JSON. Jadi dia akan mengubah si JSON itu menjadi suatu elemen question model. Jadi question model from JSON kita ambil dari elemen. Jadi ini di metode ini nih dia jadi alurnya seperti ini. Ketika ini function ini dipanggil nih, get all data ini dipanggil, yang pertama dia akan mencoba menghubungi API-nya, dia akan menunggu ketika dapat hasilnya, dia akan didecode nih menjadi list data nih. JSON-nya kan string ya, string itu diubah jadi JSON di sini. Decode benar ya, decode encode decode. Benar. Jadi dia akan menjadi suatu list. Nah, di sini si datanya ini akan di satu-satu nih, dilihat satu-satu di for each ke elemen-elemennya seperti itu. Nah, di elemennya itu kita masukkan ke dalam si question list seperti itu ya, dimasukkan ke question list. Question list ini kan tipenya list tapi tipenya question model. Di awalnya masih kosong. Jadi di sini harapannya question list ini udah berupa udah ada soal-soalnya gitu. Kita coba print. Kita coba print, harusnya di sini udah berisi question list .toString. Nah, ini harusnya udah ini udah berisi, kita udah berisi. Coba di sini error. Kita tambah error toString. Coba sip. toString. Nah, ini kita coba dulu ya pakai init state teman-teman. Kita mau coba dapetin datanya ketika di init. Nah, kalau misalnya nanti ada tulisan coba print di situ, artinya si soal-soal itu udah ke download. Bukan ke download, ke parsing. Ada error nih. Error tipe internal. Ada error. Errornya itu di question length. Coba print ini kayaknya nih. Coba lengthnya nih. Coba length toString. Bisa nggak nih? Error internal link has di sininya nih teman-teman, list data JSON and decode response body from JSON element URL-nya benar kan ya? Eksekusi URL question model.
list data nih, JSON decode response body. Kita coba di sini print dulu ya teman-teman ya. Print atas nih. Kita coba response bodinya, kita print nih. To string. Ada nggak? Oh, belum ke reload, ke restart. Response body URL. Oh, ini. Dia udah masuk sama apa udah. Oh, alah, sorry. Jadi teman-teman, bentuknya adalah si ini tuh di depannya itu ada objek data teman-teman. Oke ya. Nah, ini yang jadi masalah karena kita belum. Oke, coba kalau di sini tambahin data. Artinya kita jangan deh result ya, biar nggak bingung. Result. Harusnya ini udah jadi. Result diambil datanya. Print atas, coba print atas. Sip. JSON decode. Result data. Sorry, bukan. Bisa nggak? JSON decode. Ini jangan list harusnya, ini masih objek teman-teman. Ini masih objek. Sebentar. Objek data. Coba nanti dulu kita lihat dulu, print dulu result ini apa nih, seperti apa bentuknya. Kita lihat dulu ya, result.toString. Oh, ini data. Coba dulu errornya di mana nih. Sip, kita coba dulu lihat. Harusnya print result ini keluar. Buat restart. Oke. Print atas. Oke. Oh, print atas masuk, tapi ini ketika ini dia belum jalan. Oke, reset decode dot data, coba ya. Oke, jadi di sini kita perlu ambil variabel datanya teman-teman untuk masuk ke dalam si data. Oke, ini bisa, udah. Data. Oke, kita coba ya. Harusnya coba print ini harusnya udah muncul, tapi masih error. Print atas ini udah nggak usah deh. List data nah satu map elemen. Coba data for each. Oke, kita coba print dulu teman-teman. Coba print elemen ini isinya apa, seperti apa isinya. Elemen.toString. Masalah di parsing API-nya ya teman-teman. Oke, kita coba lihat. Oh, hard restart. Oke, kita coba lihat. Oke, ini udah bisa sih elemen tuh. Coba print udah muncul. Oke, coba print udah muncul, tinggal question list dot add elemen. Oke,
Coba. Sebentar, elemen question model from JSON elemen seperti ini nih harusnya. Benar kan? Question ID. Iya, harusnya benar. From JSON. Oke, dia from JSON. Map string. Mana? Di home. Data for each. Ini teman-teman. Harusnya langsung aja si ini question list, coba question modelnya itu ada data. Oke, berarti langsung question model aja. Berarti di sini sorry teman-teman, bukan kayak gini. Oke. Let ya. Nah, di sini question pakai S ya. Questions sama dengan apa tadi? Question model from JSON. Langsung sini datanya jangan diambil deh. Langsung data. Langsung ini aja teman-teman. Oke. Nah, harusnya gini nih. Terus questions dot data length. Harusnya udah isi 10 nih. Tuh. Jadi gini ya teman-teman ya. Tadi kan balikannya seperti ini nih. Udah ada variabel datanya di awal gitu loh. Udah di awal. Nah, di sini responnya kita langsung kan respon ininya berupa string nih. Kita decode menjadi si JSON. Nah, JSON ini kita langsung masukkan ke function namanya from JSON di sini. Nah, from JSON ini dia di dalamnya udah nge-parsing nih hasilnya. Jadi dia ada question modelnya itu adalah list datumnya ini teman-teman. Ini datum seperti ini. Nih. Jadi yang kita mana sih tadi? Nah, untuk ngeparsnya kayak gini aja nih jadinya. Oke. Jadi di sini questionnya udah ada di ini udah berisi si variable ini, question model ini, variable question ini udah berisi seperti ini isiannya. Oke ya. Itu udah berupa question model. Nah, kita udah bisa ngedownload. Nah, kita pengennya gini teman-teman, itu ngedownload ketika diklik mulai. Oke, ketika kita klik mulai. Nah, tapi jangan lupa di sini ada user controller teman-teman. Username controller. Di sini kita bikin namanya text editing controller, namanya username controller. Sama dengan text editing controller. Sip. Nah, kita untuk apa nih? Ya kita pakai di sini teman-teman. Controllernya. Oke, controller di sini pakai apa tadi? Username controller. Sip. Nah, pengennya nih dari ketika diklik mulai. Ketika diklik mulai, dia akan get all data. Nah, sip, get all data. Nah, setelah misal get all data ini selesai, di sini ya, ketika dia selesai nih, question ininya udah di sini, kita baru dia pindah ke test page. Nah, kita akan membawa si question ini yang udah berisi 10 soal ini ke test page ya. Berarti di sini di test page ini kita tambahin satu variabel teman-teman. Di konstruktornya kita tambahin satu variabel, benar. Kita namain final question model. Question model. Nah, di sini tinggal required
this question model. Final question model control space bracket koma question model. Sip. Nah, jadi di sini ya kan pasti butuh nih question modelnya. Kita control space question model, kita pakai ini nih. Oke, ini kita tulis aja ya, model juga question model. Biar sama namanya. Question model. Sip. Nah, jadi dia membawa seluruh objek-objek ini, question model ini ke test page. Nah, nanti di test page itu yang akan kita mainkan nih. Jadi ketika dipencet A, pencet B, pencet C, nah itu kita akan mainkan di sana. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini ingat di parameter di user interface di test page itu di atas kanan, pojok kanan itu ada nama username-nya. Jadi kita juga lempar juga teman-teman nama username ini. Oke ya. Jadi ketika get all data kita lempar nih username controller.text. Nah, jadi di sini di get all data ini kita ada juga namanya string username. Oke, nah kita lempar juga nih ke si test page. Test page-nya ini berarti di sini kita tambahin final string username. Kita bikin lagi di sini required this username. Oke, pasti merah nih yang di sini nih. Yang di homepage. Kenapa merah? Tahu nggak? Karena dia butuh dua parameter si konstruktornya, username. Username ini dapat dari mana? Ya dari sini teman-teman. Username. Oke, kita coba dulu ya untuk hasil ini get all data di init state nggak perlu, dihapus saja. Oke, kita coba, kita pengen nih ketika dia kita coba print ya di sini ya. Oke, kita coba print, kita bikin init state. Coba ya, kita bikin ini. Kita pengen print si username. Nah, cara mengakses yang di sini kita pakai widget.username. Kemudian kita print juga questions. Kita print juga, tapi panjangnya aja ya teman-teman ya. Kita akses widget, kemudian question model data.length. Nah, kita itu string. Kita pengen cek aja si questionnya ini udah terlempar ke test page atau belum. Oke ya, kita coba ya. Sip, kita coba dari awal nih cara kerjanya. Jadi ketika diklik mulai, dia akan memanggil function get all data, di mana get all data itu dia akan menghubungi API, kemudian dia akan memprosesnya, menginputkan ke dalam variabel mengubah dari JSON ke dalam suatu model atau suatu entitas question model, dimasukkan ke sini, kemudian kita lempar ke si test page modelnya sama username-nya tadi ya yang kita tuliskan. Oke, coba misal di sini udah ya, hot restart. Oke, namanya Aji. Oh, oke, Aji. Sip. Ketika klik mulai, dia akan menghubungi API itu. Ketika udah dapat, baru dia dilempar ke si test page. Nah, di sini sudah Nah, kita lihat yang print tadi ya teman-teman ya. Nih ada nih. Tuh. Username-nya Aji, question-nya udah ada 10. Oke, benar ya berarti ya. Dia udah kelempar ke sini teman-teman. Nah, oke, kita coba yang Aji ini yang di test page ini kita coba ubah jadinya apa? Widget username. Nah, jadi dia akan sesuai dengan si username yang dikirimkan. Nah, oke. Kemudian di sini nih totalnya ini. Nah, ini untuk yang video sesi kali ini mungkin belum sampai akhir, belum sampai logiknya, tapi kita pengen membuktikan bahwa si pengambilan API sampai pembuatan suatu entitas dari API itu udah berjalan. Nah, tadi kan ada satu garis miring jumlah maksimum question, jumlah length-nya lah. Kita tulis juga di sini teman-teman. Yang tadi widget.question model.data.length.toString. Artinya nanti di sini 10-nya itu kita ngambil dari si length-nya teman-teman. Oke ya, kita coba lagi. Nah, ini kan tadi Aji ya, kita coba yang lain, Pradana. Nah, kita klik mulai, dia akan hubungi API. Coba tunggu respon dulu. Di sini ada Pradana dan di sini length-nya pertanyaan ada 10.
Oke ya. Oke, udah berhasil. Cukup sampai di sini dulu. Untuk part yang ini kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.